is everything with you? Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? I hope everything is alright. Ibu harap kalian semua baik-baik saja. The students whom I love, in this session we are going to talk about narrative text. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks naratif. In the end of the lesson, I hope you are able to explain social function, the structure of text, and language features of narrative text. Pada akhir pembelajaran, Ibu harap kalian dapat menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif. Okay students, let's see the explanation. Baiklah anak-anak, disimak baik-baik ya penjelasannya. Narrative text. Teks naratif. What is narrative text? Apakah narrative text? Narrative text is an imaginative story or fiction. Teks naratif adalah cerita imajinasi atau khayalan. What is the purpose of narrative text? Apakah tujuan dari teks naratif? The purpose of the text is to entertain or to amuse the readers or listeners. Tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar. Well students, here the structure of narrative text. Baiklah anak-anak, ini adalah struktur teks naratif. The first is, yang pertama adalah orientation. Orientation sets the scenes where and when the story happened and introduces the participants of the story, who and what is involved in the story. Orientasi berisi tentang latar, di mana dan kapan cerita tersebut terjadi, dan memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita, siapa dan apa saja yang ada di dalam cerita. The second is evaluation. Yang kedua adalah evaluasi. This is how the writer explains the characteristic of each character in the story. Ini adalah bagaimana penulis menjelaskan karakteristik setiap tokoh yang ada di dalam cerita. The third is complication. Yang ketiga adalah komplikasi. Complication tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants. Komplikasi menceritakan permasalahan yang dialami oleh tokoh utama. Fourth is resolution. Yang keempat adalah resolusi. This is when the problem or crisis is resolved, either in a happy ending or in a sad or tragic ending. Resolusi di sini adalah ketika masalah diselesaikan, baik diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. The last is reorientation. Yang terakhir adalah reorientasi. This is a closing remark to the story, and it is optional. It consists of a moral lesson, advice for teaching from the writer. Reorientasi berisi akhir cerita. Biasanya terdiri dari pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Students, here I give you some kinds of narrative text. Anak-anak sekalian, di sini Ibu berikan beberapa contoh teks naratif. The first is fable. Yang pertama adalah fabel. Fabel berisi tentang cerita hewan-hewan yang bisa berbicara. The second is fairy tale. Fairy tale berisi tentang dongeng.
biasanya dongeng kehidupan putri di kerajaan. The third is legend. Yang ketiga adalah legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang dihubungkan dengan fenomena alam. Misalnya, Tangkuban Perahu. The fourth is folktale. Folktale juga merupakan cerita rakyat. Yang membedakannya dengan legenda adalah dalam folktale tidak disebutkan bukti fenomena alam ataupun tempat kejadiannya. Jadi, folktale hanya merupakan cerita turun-temurun yang diwariskan dari orang tua terdahulu. Contohnya cerita Timun Mas dan Bawang Merah, Bawang Putih. Now we are going to talk about language features of narrative text. Sekarang kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks naratif. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan bentuk waktu yang ada dalam teks naratif. Bentuk waktu yang digunakan dalam teks naratif yaitu bentuk lampau atau past tense. Biasanya terdapat kalimat there was, he could, her hobby was. Nah, kalimat-kalimat tersebut menunjukkan bentuk lampau. Yang kedua, adverb of time atau keterangan waktu. Nah, keterangan waktu yang sering kita jumpai pada teks naratif yaitu once upon a time or a long time ago, yang artinya pada suatu hari atau pada zaman dahulu. Nah, berikutnya the third is action verb. Yang ketiga adalah kata kerja. Kata kerja di sini juga berbentuk lampau. Misalnya cried, walked, promised. Nah, cried di sini adalah bentuk lampau yang asal katanya dari cry. Kemudian walked ada juga bentuk lampau yang asal katanya dari walk. Dan promised asal katanya dari promise. The last is direct speech. Yang terakhir adalah kalimat langsung. Biasanya pada teks naratif kita akan menemukan kalimat langsung atau percakapan yang langsung diucapkan oleh tokoh. Misalnya, where are you going? She said. Nah, kamu mau kemana? Katanya. Okay students, that's all the explanation about social function, the structure of text, and language features of narrative text. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif. I hope you can catch all the points. Ibu harap kalian semua dapat memahami materi pelajaran kita hari ini.